Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas SO yaitu membangun sistem keamanan operasi di kelompok 2. Kelompok 2 anggotanya yaitu ada 6 orang, Rahmat Pitra, Chandra, Tinaya, Naupal, Pasar, Putra. 2 orang lagi izin karena nggak bisa ikut. Latar belakang akan dibacakan oleh pasien. Latar belakang, peningkatan ancaman keamanan siber dan kebutuhan akan perlindungan sistem komputer dari akses tidak sah, malware, dan serangan lainnya. Sistem operasi sebagai penghubung antara aplikasi dan perangkat keras, menjadi titik fokus keamanan karena mengelola akses ke sumber daya sistem. 7 langkah membangun pusat operasi keamanan akan dibacakan oleh WA. Meninjau statistik kejahatan dunia maya tahun ini selalu menjadi kegiatan yang serius, dan tahun 2022 tidak terkecuali. Pelaku kejahatan terus meningkatkan aksinya dan pelanggaran data meningkat secara signifikan. Pada 2022, melonjak hingga 70% dari kuartal ke kuartal. Melihat ke depan hingga tahun 2023, para ahli memperkirakan bahwa tekanan yang terkait dengan ketidakpastian ekonomi dan inflasi akan menciptakan lingkungan yang sempurna bagi penjahat dunia maya. Kejahatan dunia maya diprediksi merugikan dunia hampir 8 triliun pada 2023 menurut Cybersecurity. Apa itu pusat operasi keamanan akan dibacakan oleh Dainaya. Pusat Operasi Keamanan adalah fasilitas fisik atau virtual yang dirancang untuk melindungi organisasi dari ancaman keamanan siber. Sebagian besar SOC dikelola oleh profesional dan analis keamanan yang bekerja sama erat dengan pakar teknis lain dalam peran operasi dan pengembangan TI. Bagaimana SOC bekerja akan dibacakan oleh saya pribadi. Tim SOC menetapkan aturan dan terus memantau jaringan serta perangkat sistem operasi, aplikasi, dan basis data untuk mencari tanda-tanda anomali, keamanan dan pengecualian atau kerentanan baru. Data ancaman dikumpulkan dari firewall, sistem deteksi dan penjagaan intrusi, serta sistem manajemen informasi dan kejadian keamanan SIEM. Saat aktivitas mencurigakan atau pelanggaran terdeteksi, sistem ini memicu peringatan kepada tim SOC yang menyelidiki dan menggapinya saat terjadi. Dalam membangun SOC dalam 7 langkah, langkah pertama akan dibacakan oleh pasien. Langkah pertama atau langkah 1 yaitu kembangkan strategi Anda. Langkah pertama adalah mengklarifikasi tujuan bisnis Anda dalam membangun SOC. Bagian dari latihan ini melibatkan penentuan sistem dan data mana yang paling penting untuk mempertahankan operasi perusahaan. Membuat SOC hanya untuk meningkatkan postur keamanan Anda tanpa memperhitungkan tujuan bisnis yang menyeluruh dapat mengakibatkan ketidakselarasan dan bahkan mengakibatkan SOC kehilangan ancaman utama yang berujung pada insiden siber yang menghancurkan. Langkah kedua akan dibacakan oleh WA. Langkah kedua yaitu rancang solusinya. Saat merancang solusi Anda, mulailah dengan memilih beberapa kasus penggunaan penting bagi bisnis dan tentukan solusi SOC awal Anda berdasarkan kasus-kasus tersebut. Dengan mengingat bahwa solusi tersebut perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan di masa mendatang. Menjaga desain solusi awal dalam cakupan yang konservatif pada tahap awal akan mengurangi waktu yang Anda perlukan untuk mengimplementasikannya dan melihat hasilnya. Langkah ketiga akan dibacakan oleh Danaya. Langkah ketiga, mengembangkan proses, prosedur, dan pelatihan. Jika Anda membangun solusi yang sebagian dialihdayakan, penting untuk bekerja sama dengan penyedia layanan Anda untuk memastikan bahwa proses, prosedur, dan pelatihan disetujui bersama dan ditegakkan. Langkah keempat
dibacakan oleh Danaya juga. Langkah keempat, persiapan lingkungan Anda. Sebelum Anda menerapkan SOC, Anda perlu memeriksa apakah semua komponen sesuai dengan tujuannya dan menjamin lingkungan yang aman. Ini harus mencakup memastikan bahwa perangkat staf SOC Anda terlindungi dan bahwa mekanisme manajemen akses dan autentikasi yang kuat telah tersedia. Langkah kelima akan dibaca oleh saya, yaitu terapkan solusi Anda. Ikuti langkah-langkah berikut untuk penerapan SOC awal Anda. Pertama, munculkan infrastruktur manajemen log. 2. Membawa pengumpulan minimum sumber data penting. 3. Aktifkan kemampuan analisis keamanan, otomatisasi keamanan, dan orkestrasi. 4. Terapkan beberapa kasus pengguna yang berfokus pada deteksi dan respons ancaman penyeluruh. 5. Integritas umpan intelijen ancaman dan sumber intelijen lainnya sebagai masukan otomatis untuk meningkatkan akurasi deteksi. Langkah 6 yaitu terapkan kasus penggunaan end-to-end. Setelah Anda menerapkan kapabilitas inti solusi, Anda dapat mulai menerapkan kasus penggunaan di seluruh tingkat analitik, otomatisasi keamanan, dan orkestrasi. Ini mungkin termasuk mendeteksi kredensial yang disusupi oleh kampanye spoofing yang berhasil. Langkah 7 akan dibacakan oleh pasien. Langkah 7 yaitu pertahankan dan tingkatkan solusi Anda. Setelah SOC Anda mulai diproduksi, SOC tersebut akan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan, seperti pembaruan pada pengaturan konfigurasi dan penyesuaian untuk meningkatkan akurasi deteksi. Pada waktunya, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan sistem lain, baik sebagai input maupun output pada solusi tersebut. Kesimpulan akan dibacakan oleh Danaya. Membangun sistem keamanan operasi yang kuat sangat penting untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman, mulai dari malware hingga peretasan. Keamanan sistem operasi atau OS merupakan fondasi penting untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan sistem secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.